Ini adalah alamat 192.168.100.1. Saya ini komputer ini terhubung ke jaringan mikrotik yang sumber internetnya menggunakan Starlink. Di sini ada macam-macam tulisannya. Di sini alignment not okay katanya. Katanya apa ya? Alignment itu apa ya? eh Ya semacam arahnya lah. Artinya arahnya Starlinknya kurang oke katanya teman-teman, kurang oke. Sebentar, saya translate aja. Saya ini kan lahirnya di Spanyol, jadi nggak begitu mengerti bahasa Inggris. Translate. Penyelarasan. Iya, arah lah. Title recommendation. Sebentar, kita cari lagi. Rekomendasi kemiringan. Nah, bener kan? Urusannya dengan arah. Rotate recommendation. Muter-muternya. Rotate, taunya ya rotate ya muter-muterannya. Kurang bener. Nah, bener. Ya. Eh, tapi kita tidak membahas itu sekarang karena itu bisa diselesaikan dengan aplikasi, terus diputar arahnya yang benar dan lain sebagainya. Kita bahasnya tentang ini, ya. Orang yang tanpa login, yang tanpa punya akun Starlink kita, yang tanpa tahu akun Starlink kita, itu bisa meribot, bisa merestart, restart, restart, reboot. Ya, reboot itu mati nyala lagi. Ya, sama dengan restart Starlink kita. Ini awal-awal, bukan awal-awal sih, pertengahan ada Starlink lah, kira-kira 4-3 bulan lalu ini marak terjadi. Jadi ada orang, bukan cuma orang, kadang dari saingan, kadang dari orang iseng gitu ya, membuka akses 192.168.100.1 di browser tanpa login, tanpa tahu akun kita, itu bisa meribut meribut Starlink kita. Ya kalau cuma diribut masalah. Menu selanjutnya di sini ada di Stow. Stow itu mode simpan kalau di Starlink. Sebentar. Lagi-lagi pakai translate. Stow. Nah, mode simpan. Artinya Starlink akan mematikan diri, mematikan diri dan gak nyala-nyala lagi. Ya, kalau mau nyala lagi, ini kan ini mode simpan. Kalau Starlink Gen 2 itu kalau mengaktifkan mode simpan, maka dia akan terlipat otomatis lurus lagi gitu. Lurus lagi, lurus lagi. Kalau Gen 3 sama Mini sih nggak masalah. Nggak ada perubahan efek arah kalau di stow. Ya cuma mati gitu aja. Kalau Gen 2 kelihatannya Gen 2 bentar, bentar. Saya contohkan aja. Gen 2. Nah, nah, Starlink Gen 2 kan kayak gini. Dia kan muter-muter sendiri, nyari arah gitu kalau pas di setting itu kan ya. Nah, kalau mode stow itu meskipun nemu arah, dia jadi kehilangan arah gitu. Jadi kehilangan arah jadinya sebentar, saya carikan yang gambar stow. Nah, ini nyimpan kayak gini. Nah, nah, kalau nggak mode stow, dia masih tegang kayak gini tongkatnya. Nah, kalau udah mode stow, dia akan melipat sendiri tongkatnya ini. Dia kan ada apa namanya? Ada motornya, ada dinamonya gitu ya. Nah, artinya Starlinknya mati. Nah, otomatis semua gak dapat akses internet. Dan di bawah tombol-tombol ini ada informasi Starlink kita, meskipun nggak semuanya. Dan itu tidak akan saya tampilkan. Lihat sendiri. Nah, bisa juga mereka mendownload aplikasi Starlink tanpa login, terhubung ke jaringan kita, Mikrotik misalkan, jaringan dari Mikrotik, dia tanpa login bisa merestart, mereboot maupun menstow Starlink kita.
Nah, itu mereput atau stow. Nah, jadi misalkan nggak tahu mau akses browser, padahal dari browser aja bisa. Ya, dia download aplikasi Starlink. Kalau dulu itu download biasanya orang-orang. Padahal dari 100.1 aja bisa, 192, 108, 100.1 bisa. Nah, ini bisa diblok, teman-teman. Caranya sudah saya sertakan di video, lama sudah. Saya nemunya dari, saya bukan bikin loh, enggak, saya nggak bikin. Saya nemunya dari channel luar negeri, Desember 2024 yang saya upload, anti-stow Starlink. Di situ ada caranya, bahkan di situ ada skripnya. Nggak ada skripnya ya. Nggak ada, nanti saya sertakan skripnya. Tinggal diubah aja IP-nya, IP script. Skripnya itu, oh nanti dah. Saya sertakan aja di deskripsi. Deskripsi video ini maksudnya, video ini. Nanti dilihat di deskripsi. Gitu, dilihat di deskripsinya. Skripnya tinggal ubah IP-nya saja, disesuaikan dengan IP-nya teman-teman. Atau ikuti video, biar paham. Kalau main skrip-skrip kan kadang nggak paham. Atau ikuti video. Itu manjur. Nah, ini saya contohkan. Starlink saya, ini sudah jadi ini dua. Kenapa dua? Karena IP yang saya pakai itu dua. IP voucher sama IP PPOE. Uji coba saja. Ini masih bisa kan ya? Akses 192.168.1.1 bisa. Ini saya aktifkan. Nah, saya aktifkan. Nah, ini ada keterangan. Karena kenapa? Karena saya sedang akses. Ada trafiknya, bitnya jalan. Ya, ini bitnya jalan karena saya sedang akses. Sebentar, saya coba nggak akses ya. Saya tutup itu webnya. Lalu ini saya reset counter biar 00 semua. Oke. Oh, masih ada ya aplikasi apa ya di HP saya mungkin. Atau bekas-bekas tadi. Oke lah, tutup sekalian ini. Eh, reset counter 00. Ada. Siapa ya yang akses? Nggak tahu. Ya, aplikasi mungkin. Saya ada aplikasi terbuka kayaknya. Nah, ini jalan. Nah, ini. Pada saat saya buka browser, lalu ketik 192. Sebentar. Oke. Pada saat saya buka browser, ketik 192.168.100.1. Pada saat diaktifkan anti-stow-nya, maka dia nggak akan kebuka. Tuh, nggak mau. Oh, kok jadi besar? Nah, tuh nggak mau. Oke, saya coba matikan. Ting. Ini juga dimatikan. Satu aja sebenarnya sih, karena saya pakai akses yang voucheran. Nah, pada saat saya matikan, anti stow-nya nyala lagi, bisa lagi. Nah, itu teman-teman. Caranya ada di video. Link videonya saya sertakan di deskripsi. Atau ketik aja di YouTube begitu. Kalau malas lihat deskripsi, kadang ada yang nggak bisa lihat deskripsi itu. Anti stow Dimas Alfaruk, itu aja. Nah, gitu. Nanti ada ini anti stow Dimas Alfaruk. Itu aja teman-teman, semoga bermanfaat. Uh, saya Dimas Alfaruk tidak bermaksud menggurui, cuma sekedar berbagi.